diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum memulai acara, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi untuk memenuhi undangan dari saya pribadi untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak. Maksud dari kegiatan ini adalah bukan saya menggurui atau saya tahu segalanya, kita saling berbagi saja. Apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak akan saya diseminasikan, berbagi kepada rekan-rekan guru sekalian. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dan diterapkan di kelasnya masing-masing. Ini tuh. Tidak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita masuk ke acara. Rancangan tindakan untuk aksi nyata pada modul 1.4 ini, saya akan mensosialisasikan tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Pesertanya KS dan guru di SDN 1, 2, dan 3 Cikedug. Tempatnya di SDN 3 Cikedug. Latar belakang dari pelaksanaan aksi nyata ini yaitu pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas. Kalau kita sehari-hari kadang menyebutnya kesepakatan kelas, ya. Jadi bukan peraturan kelas. Nanti akan dijelaskan. Setelah itu ada penerapan segitiga restitusi dilaksanakan nanti di SDN 1, 2, dan 3 Cikedug boleh diterapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru dan siswa. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini setiap guru melaksanakan di kelas masing-masing, nanti ada dokumentasi, lalu melaksanakan penerapan segitiga restitusi, sama ada dokumen, ada hasil. Nanti itu bisa jadi praktik baik plus juga bukti karya. Kalau ibu-ibu bapak guru biasa melaksanakan di PMM, itu bisa jadi salah satu aksi nyata. Tujuannya guru mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Tolak ukur keberhasilan kegiatan ini, pertama guru memahami konsepnya, yang kedua nanti dari keyakinan kelas, setiap kelas membuat poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Boleh berbentuk banner atau hanya kertas-kertas kecil ukuran F4 itu tidak apa-apa. Yang ketiga, guru mampu menerapkan segitiga restitusi. Nanti segitiga restitusi itu seperti apa akan ada pembahasannya. Terus yang keempat, guru mampu menemukan solusi serta memiliki nilai kebajikan pada dirinya. Dan yang kelima, murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang dilakukan yaitu membuat perencanaan, membuat materi, lalu berkonsultasi dengan kepala sekolah, bekerja sama dengan petugas sarana prasarana untuk presentasi ini, melaksanakan sosialisasi, lalu refleksi. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu tentunya dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, murid, supaya rencana budaya positif ini bisa terlaksana dengan baik. Yang keduanya sarana prasarana sebagai penunjang untuk menemukan budaya positif. Yang ketiga, orang tua untuk menerapkan budaya positif di rumah. Jadi budaya positif tidak hanya dilaksanakan di kelas, di sekolah, tapi juga harus berkelanjutan di rumah. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Coba amati lingkungan sekolah ibu bapak guru saat ini bagaimana suasananya. Silakan boleh berpendapat. Sebelum kita masuk ke yang disebut apa itu budaya positif. Silakan ada yang berpendapat. Bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksinya, lalu guru bertegur sapa dengan guru dengan murid bagaimana menyapa, lalu ketika ada konflik, guru bagaimana menyelesaikan
menyelesaikan permasalahan tersebut dengan muridnya. Suasana di kelas atau di lingkungan sekolah? Ya, di sekitar lingkungan di kelas bisa. Bisa juga di luar. Siap, dok. Tahu yang santai aja. Suasana di sekolah biasanya ya anak itu meliputi dengan aman, tertib, bahagia. Itu aja 3 dari saya. Terima kasih. Dan mulai muridnya saling interaksi. Cara murid-murid saling berinteraksi, tentunya kalau setiap pagi saling menyapa atau ketika sudah libur pasti mereka saling menanyakan, kemarin dari mana, bisa bercerita. Ketika guru menyapa muridnya bisa dengan mengucapkan salam atau sebaliknya murid kepada gurunya bisa mengucapkan salam, bilang hai, terus muridnya bisa menjawab halo ataupun sebaliknya. Begitupun dengan guru ketika menyapa muridnya bisa dengan gimana kabar kalian, terus gimana suasana kalian hari ini, suasana hati ataupun keadaan ketika dari rumah berangkat ke sekolah. Ketika ada konflik mungkin seperti berkelahi antar murid, bisa ditanya dulu dua anaknya, misalnya ini kenapa, kata yang satunya lagi ditanya juga kenapa. Jadi kan kita tahu dari dua belah pihaknya seperti apa. Nanti kita dirundingkan permasalahan konflik tersebut dan cara pemecahan masalahnya seperti apa. Ini latar belakangnya ya. Jadi tidak langsung menyalahkan salah seorang. Nah, Lagi pendapat atau hampir sama atau disamakan? Biasanya disamakan saja. Iya. Kenapa saya menanyakan pemantik seperti ini? Nanti akan muncul yang disebut budaya positif. Ya. Jadi suasana atau budaya yang berkembang di sekolah saat ini secara tidak langsung menjadi cerminan dari nilai-nilai yang sekolah Anda yakini. Kalau suasana sekolahnya tidak ramah, ya apalagi guru-gurunya gitu ya. Kalau suasana saja tidak nyaman, bagaimana lagi pembelajarannya? Itulah cerminan apa yang terlihat, biasanya apa itu yang terasa. Jadi tadi betul seperti kata Ibu Fina, sama Ibu Nani harus suasana yang aman, nyaman, senang. Betul. Murid buatlah aman, nyaman di dalam kelasnya, karena sekolah itu merupakan rumah kedua bagi siswa, ya. Dan kita sebagai orang tua kedua juga. Jadi kita harus memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dalam filosofi pendidikan nasional Diajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi guru itu petani, kalau begitu siswa apa? Sayuran. Cikgu besar sayuran. Apa? Kalau guru seorang petani berarti tanah. ini, coba lihat. Ya, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah juga lingkungan yang menyenangkan. Anak itu tanamannya. Ya, jadi kita bisa menghasilkan tanaman yang bagus itu tergantung dari kita bagaimana memperlakukan, memberi pupuk yang baik, gitu kan, anak. Tadi kan kita coba. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi guru itu sebagai petani yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak sesuai keinginan kita. Kamu kudu bisa nulis, kamu kudu bisa baca. Itu bukan menuntun, tapi menuntut. Dan itu tidak dibenarkannya. Jadi kita hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Kita hanya upami di dalam bahasa Sunda mengaping. Di saat anak belok ke kiri benerin dulu, nggak boleh gini. Ya,
dilurus-lurusinnya. Jadi ya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu. Jadi fungsi guru itu ketika ada masukan yang negatif kepada siswa kita, maka kewajiban kita untuk membasminya, menghilangkannya, mencabut gangguan-gangguan terhadap tanaman tersebut, yaitu si anak. Bukan kita menambah-nambah masalah ke si anak gitu. Itu maksudnya. Dalam filosofi pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru itu sebagai pamong yang menghamba pada anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan menjadikan kasih sayang sebagai ruhnya mendidik, teliti dalam mencari potensi yang dimiliki anak, adil dalam memperlakukan anak. Maksudnya adalah jadi kita harus memperlakukan anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jangan memaksakan anak, dia tidak bisa baca, ayo baca. Kalau memaksakan seperti itu, dia akan tertekan, tidak akan muncul rasa tanggung jawab dari dirinya, tidak akan ada motivasi intrinsik. Kita cari dulu potensi apa yang dia miliki, tuntunlah ke arah sana dulu. Nanti sedikit demi sedikit akan muncul yang lainnya juga. Ya, yang paling utama senangkan dulu anak. Maka menghamba pada anak, bukan kita jadi budaknya anak, bukannya. Jadi menghamba itu mementingkan kepentingan anak daripada kita. Apa yang anak butuhkan, ya kita sediakan. Pada konsep utama modul budaya positif ada 7 yang akan saya bahas. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nanti kita akan fokus ke 6 dan 7. Apa yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu proses pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu pembelajaran terdiferensiasi? Maksudnya yaitu sebuah metode pembelajaran yang memberikan banyak pilihan dalam prosesnya. Jadi mulai dari materi hingga metode pembelajarannya. Tapi bukan berarti memberikan banyak tugas yang beragam. Jadi kalau ada anak misal dia lebih mudah memahami secara audio, maka kita potensi yang audio itu kita sediakan. Anak lebih senang membaca, ya kita kasih tugasnya yang berbentuk bacaan. Di kelompok-kelompokan itu tidak masalah ya. Untuk diferensiasi itu pembahasannya nanti akan lebih lanjut. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu kalau diperdalam ada di PMM ya. Nah ini intermezzo dulu. Coba kali salah satu pasangan gitu, berpasangan gitu ya. Yang A mencoba mengepalkan tangan. Anggap aja di tangan itu ada barang berharga. Teman yang satunya coba berikan intimidasi boleh, memarahi boleh, supaya gimana caranya supaya tangan itu terbuka. Boleh berpasangan, misal siapa yang coba usahakan sampai dia murka kita. Kalau ini ada berlian gitu, buka ke temannya gitu, sama temannya. Apakah nanti ada? Apakah kepalan tangan itu terbuka? Tidak. Apakah akan dipertahankan atau berlian? Apakah dibagi dua bela? Tapi udah ini abi gitu. Kira-kira apa yang dilakukan? Salah satu aja. Kalau
kita memegang sebuah bendera dipertahankan dengan alasan motivasi kemudian itu terlalu berharga ya benar. Dalam pertanyaan ini yang ketiga, dalam kegiatan yang tadi yang memegang itu sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Diri kita ya, benar, betul. Nah itu yang disebut kontrol. Nanti apa ya hubungannya? Kalian bakal penasaran. Ya, menurut psikiater dan pendidik dari William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol, ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Kita sering mengatakan bahwa saya mengendalikan murid, saya menguasai murid, padahal itu tidak. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sebab tadi kan kata Bu Pina, saya yang mengendalikan, kontrol ada di diri saya. Anak juga seperti itu, saya yang mengendalikan. Lalu kenapa ketika anak mau melakukan? Karena soalnya yang nyelehan. Ya, nyelehan, nyalah. Takut ada hukuman, nanti ada kehukuman, nanti ada takut apa, atau karena ingin dihargai, ada. Atau memang ada motivasi dari diri saya memang ingin gitu ya. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Wah, istilah Sunda namanya gitu, mangga. Karena dia tetap aja dia mengendalikan ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi kayak gini, ketika dia belajar, oh saya kata bu guru harus mengapakan perkaliannya. Dia mengontrol diri, saya memang butuh, saya membutuhkan pelajaran. Itu disebut kontrol dirinya ya. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kita suka ngebujuk, ngerayu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ada ya anak yang gitu, sama ibu mangawe. Jadi bujukan tidak selamanya benar, padahal itu anak mah ngawe mah enggak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita mengontrol sebagai rasa bersalah, seolah anak itu bersalah karena ucapan dari guru, itu sebenarnya mengakibatkan anak itu memiliki identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Misalkan anak ngabahekeun saya bade ngomel, hari kamu jadi bisa dapat nanya kok abi bahe. Hal-hal kecil tapi kena. Itu ya. Jadi kritik merasa bersalah itu merusak sebetulnya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi di hati mereka itu, oh ini gara-gara abi, makanya kan guru kadang gitu ya, murid. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Pesannya mana negatif, tapi halus. Nah, itu kayak gitu ya. Kamu jangan begitu ya, nanti halus tapi negatif. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa
tidak akan efektif untuk jangka panjang. Ya kita nyuruh apa? Pangenak kenaon suruh mau, tapi itu tidak efektif. Besoknya malas, besoknya alasan lagi cari-cari. Jadi itu tidak efektif sebetulnya, memaksa. Soalnya kita dewasa boleh nyuruh ke anak, itu tidak efektif. Justru nanti ada permusuhan, bapak ini warangan wae, ibu ini hanya nyuruh saya gitu. Ngegeremet. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang tadi, mengendalikan diri. Nah, dari Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau guru-guru, ibu bapak guru ingin membuat kemajuan sedikit-sedikit, yang diubah itu bukan siswanya, tapi diri kita dulu. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya. Ya, ubah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubah paradigma cara pandang, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas kenyataan. Contoh, stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Terkadang kita menyamakan satu kelas sama, bisa, udah beres, ya tugas kerjakan. Itu padahal beda. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda. Tapi terkadang kita samikeun ya, malas membuat penilaian udah sama gitu. Anak nggak bisa baca, dipaksa kudu ngerjakeun soal pakai esai. Padahal kita bisa memaksakan pakai lisan, gitu kan? Variasikan sesuai potensi, jangan memaksakan anak. Nanti juga kita ketemu dia kelebihannya, oh ternyata dia ada kelebihannya. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap setiap anak. Itu tadi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Justru kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu menurut teori kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Suatu kesalahan saja bisa memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Anak yang bisa mengambil barang temannya, kita tidak bisa menjudge atau menghakimi bahwa dia salah. Tapi tadi seperti kata Bu Fira, kita lihat dulu latar belakangnya apa, kebutuhannya apa dia sampai mencuri. Nanti ada masuk ke kebutuhan dasar. Semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, oh boleh. Ya setelah menyimak dari teori-teori itu bisa dibaca, kalau di saya itu bisa dibaca oleh guru masing-masing. Tapi pengaplikasian yang dipaparkan dari tadi tentang budaya positif di sekolah, yang menjadi pertanyaan, ada budaya positif di sekolah dan budaya positif di masyarakat. Mana yang paling dominan budaya positif di masyarakat atau di sekolah, sehingga orang-orang itu atau anak-anak itu diajarkan mah itu, tapi begitu contohnya bahasa atau perilaku yang dilakukan oleh anak-anak itu, yang dominan mana yang paling dominan. Yang kedua tadi mengatakan anak itu jangan ditekan atau disuruh-suruh atau apalagi itu termasuk penekanan, tapi kudu sabisana menurutnya itu. Sedangkan hari di SD mampu paminta di pepatahan atau pintu di sakit banyak tingkat menjadi pepatahan. Sok sanajan kita mikir oke di bejangan isi kita nulis salah kene nya budak. Kumaha penjelasan eta, sedangkan penginten sauriku tadi jangan anak itu jangan dipaksa. Sedangkan pekerjaan seorang pengajar itu harus mendidik dan kudu kieu termasuk tadi suruhan-suruhan. Terima kasih. Mengenai bagaimana yang lebih dominan tadi itu apa? Karakter, budaya.
budaya di rumah atau di sekolah. Budaya itu sebetulnya di mana-mana juga bisa dilaksanakan. Cuma penguatan, biasanya penguatan lebih besar itu di sekolah. Dimulai dari sekolah. Di sekolah kan dari hal-hal kecil dulu. Jarang ada orang tua yang misalnya sok sasalaman kakak sekolah, terus apa lagi kayak yang hal kecil deh, pembiasaan yang dilakukan di sholat tepat waktu. Kayak di sini kan kita bisa berjamaah. Kalau di rumah jarang. Wabi karaos di sana kakak putranya lirawe. Jadi bumi mah ya beda. Ibu bukan guru, ibu jadi ibu saya gitu. Ya kalau di sekolah ya ada takut, saya ibu guru. Ternyata ada rasa ketakutan dari si anak. Kenapa ketakutan? Ya itu tadi, si anak belum ada motivasi dari dirinya. Saya ingin belajar bukan karena siapa-siapa, karena saya punya tanggung jawab. Maka rasa tanggung jawab itu harus kita bentuk di sekolah. Kenapa di sekolah? Karena sekolah itu pendidikan yang utama. Walaupun masih banyak di luar sekolah jadi orang tua. Tapi orang tua seberapa banyak sih, kalau kita boleh jujur ke diri sendiri, seberapa banyak kita memperhatikan anak-anak kita? Ya, paling ya segitu-gitunya aja. Hujan kayak PR, gitu, udah. Bilang kalau kita nanya pagi-pagi, nah kenapa kabar hari ini? Nanya kabar, osok mana orang tua? Jarang kan? Cuma, tes mam, terus ya. Nah, kita mah pengen gitu dekat sama anak, pengen tahu apa sih yang dilakukan anak. Jadi budaya positif yang dari sekolah kita bawa, suruh anak bawa budaya positif yang di sekolah bawa ke rumah. Tapi anak bukan berarti menggurui orang tua. Ya kadang anak sok pintar gini kan. Ibu dan kata ibu guru juga harus begitu. Itu sebenarnya udah ada budaya positif dari guru yang menerap. Ya selalu ibu deh harus dia. Ya, mama kena salaman, mama kena cuci tangan dulu dari pantai. Kita mengingatkan itu budaya positif loh dari sekolah dibawa ke rumah. Masalahnya sikap itu sikap kasar atau tidaknya itu adalah lingkungan yang membentuk. Ya makanya kita harus ada keseimbangan antara orang tua dan guru. Maka sekolah tidak bisa berdiri aja membentuk siswa yang memiliki karakter yang baik kalau di rumah juga tidak dibentuk. Maka harus ada sinergi kolaborasi. Maka penting apa sih fungsinya komite? Apa fungsinya pertemuan parenting dengan orang tua itu untuk melihat perkembangan anak di setiap perkembangannya. Maka penting kita mengadakan parenting kepada orang tua murid, boleh sekali atau di awal tahun ajaran untuk mengetahui sejauh mana anak menguasai, sejauh mana anak perkembangan di sekolah dan di rumah, nanti disinergikan. Mungkin seperti itu Kak. Kalau dengan disiplin berarti satu kata boleh. Kalau mendengar kata disiplin apa? Disiplin, ya Bu, apa itu apa itu disiplin? Teratur, bisa. Apalagi atur, bisa. Taat, patuh, teratur. Gugur menurut. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan benar atau disiplin itu dengan tertib, teratur, dan kepatuhan pada teratur. Ya, kata disiplin juga kadang sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau boleh, nggak boleh dipakai hukuman. Anak tidak disiplin, hukum. Anak tidak benar, hukum. Itu salah. Itu alternatif terakhir. Terus dia bahasa Sunda namanya, proses edan. Ya. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin
disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Antri, ya, sekolah udah jam 7, muni asahara resi, jam 7 nantai weh. Jadi kita nggak nyaman gitu dengan kata disiplin, padahal nggak seperti itu. Makna disiplin sesungguhnya apa? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jauh ya, kalau hukuman belajar, kalau hukuman. Disiplin adalah kemampuan memerintah dan menguasai diri sendiri. Justru diri sendiri, bukan mematuhi orang lain. Kemampuan memerintah dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai tanpa terperintah orang lain. Baris, ya siap, memang kewajiban saya baris. Itu disiplin, bukan tidak karena ibu. Yo antri dinilainya. Kudusnya anak tanpa diminta pun saya sudah tahu. Ketika saya selesai menyerahkan tugas, saya simpan di depan. Bisa kata guru gitu. Pada awal, kalau nanti ada tugas kumpulkan di meja ya. Nanti silakan duduk lagi. Kalau yang anaknya disiplin, pasti akan tahu harus apa saya. Kata-kata dari guru itu apa? Oh, saya ke depan, simpan, duduk. Tapi sekarang beda ya. Kumpulkan, ibu kumpul, ibu kumaha ini. Repot. Ibu di sana. Nilai-nilai yang kita hargai merupakan nilai kebajikan, nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa yang disebut nilai-nilai kebajikan? Jadi dalam profil pajak saya itu ada nilai-nilai kebajikan juga. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Kalau kita belajar, itu nilai kebajikan ada tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi disebutkan, yaitu beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, lupa, bergotong royong, kreatif. Nilai kebajikan banyak, bertanggung jawab, misalkan jujur, disiplin, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar. Ada yang tanyakan dulu? Lanjut ya, karena banyak saya juga capek. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup yang disebut survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan. Itu baru kebutuhan dasar. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi, kenapa anak tidak jujur? Kenapa anak tidak disiplin? Mungkin ada kebutuhan dasar dari 5 ini yang tidak terpenuhi, baik di rumah atau di sekolahnya. So kayak budak anu iseng, kita tidak bisa menjudge budak nomor. Nah, belum tentu. Kalau kita telusuri latar belakangnya, mungkin dari 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi oleh si anak. Yang iseng-iseng, oh berarti kesenangannya tidak terpenuhi. Coba kita lihat contoh. Nanti kita berpendapat. Ada seorang siswa bernama Asep. Dia dilaporkan oleh beberapa teman, dilaporkan oleh temannya karena sering meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Minta. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Asep melakukan hal tersebut? Kalau kita lihat kurang bekal dari orang tua, bisa jadi jarang mendak mamen, mungkin terus kurang makan. Ya benar, kita lihat dari kebutuhan bertahan hidup, pada
melakukan tindakan tersebut supaya mengetahui kebutuhan mana yang ingin dipenuhi oleh Asep. Tadi balik lagi ke 5 kebutuhan dasar, mana yang diinginkan. Betul, bisa jadi Asep lapar karena orang tuanya tidak membangun makan. Tadi benar kata Bu Jenab, survival tadi, ya, bertahan hidup. Bisa jadi Asep bosan karena menu bekal makan siangnya eta deui. Maka minta kebutuhan kebebasan atau freedom. Jadi banyak faktor sebetulnya. 3, teman Asep menjadi perhatian kepadanya. Dia butuh kasih sayang dan cinta dari teman-temannya. Sabar dalam bahasa gaul nama mungkin banyak faktor ternyata ya hanya dalam satu kasus bakal teman-temannya. Lalu Asep merasa hebat karena ditakuti temannya, dia memiliki kekuatan, ngeraja, benar. Lalu Asep iseng hanya mencari, ingin mengganggu temannya, kesenangan, kesedihan nggak ganggu batur teh, ya seperti itulah. Maka kita harus jeli melihat kebutuhan dasar dari anak. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Apa yang menjadi motivasi manusia berperilaku? 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di murid menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, ini termasuk motivasinya dari eksternal. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi itu mah belum dari diri, motivasinya masih karena orang lain. Yang kedua, rata-rata murid masih kayak gitu, habis dia dihukumnya, ya. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dia melakukannya hanya karena ingin dikasih penghargaan. Ya, gitu. Orang dengan motivasinya kan nanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya mendapatkannya? Upami abi ranking hiji kumaha. Ya, motivasinya masih motivasi luar, belum dari diri. Itu masih ada. Ya, murid. Kita kembalikannya ke murid biar tidak pusing. Yang ketiga, untuk dari motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang mungkin akan baik dilakukan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Itu dari diri. Ini yang kita harapkan dari murid yang seperti ini. Apa yang akan saya akan menjadi orang seperti apa saya melakukannya? Jadi mereka melakukannya karena memang sudah tertanam nilai-nilai kebajikan yang tadi dari dalam dirinya. Saya harus disiplin, saya harus mandiri karena memang saya butuh. Itu yang diharapkan oleh guru dan oleh murid juga tentunya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal dari dalam diri. Kalau dari dalam diri sudah ada motivasi intrinsik, maka akan mudah terbentuk disiplin positif, disiplin yang baik. Ada studi kasus. Ini ada siswa IPA kurang menguasai matematika, sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya pas Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut.
Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi dihukum katanya gitu. Padahal si Pak Seno tidak nanya, kenapa IPA itu teh? Ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju tidak? Kenapa? Karena mental anak jadi Jatuh. Jom. Ya, betul. Kita jangan sekali-kali menjatuhkan mental anak dan itu bisa jadi termasuk bullying seorang guru juga. Jadi sekarang kan lagi digembor-gemborkan ya, betul. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menyuruh IPA ke depan, lalu pegang hidung. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa hukuman? Ini untuk menuju ke materi hukuman dan konsekuensi. Bedanya nanti hukuman dan konsekuensi. Hukuman rasanya ada solusi. Iya. Kalau hukuman udah salah dipaksa. Paksaannya sepihak tanpa melihat apa alasan. Betul sekali. Inilah yang disebut hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau ada ayat dalam restitusi, kalau dalam restitusi nanti ada sebuah pilihan. Jadi dikasih solusi. Jadi kita perlu memposisikan mau memahami hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman salah hukum. Kalau konsekuensi tidak nyaman sebetulnya untuk jangka pendek. Kamu karena masuk sekolah telat nulis 100 kata. Itu konsekuensi hukuman. Kalau restitusi dicarikan solusi, nanti ada. Ya. Nanti dibaca saja ya. Kasihan terlalu banyak. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak boleh dicontohkan hukuman? ketika tiba-tiba ada anak yang bicara kasar Langsung. Ya, bisa. Jadi kalau hukuman itu anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Masalah gitu kan. Hukuman itu bersifat satu arah. Jadi guru yang memberikan. Kamu harus ini, kamu harus itu. Itu hukuman. Jadi tidak ada kesepakatan dengan murid atau guru itu tidak mengarahkan. Ya udah, kamu salah gitu kan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, bisa atau disakiti oleh perkataan kita. Nanti seriusnya. Yang konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dilihat oleh pihak sekolah atau pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh, kalau apa? Misal terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Itu harus dibahas dulu di kelas, baru bisa jadi konsekuensi. Kalau tidak ada awalnya, ucapkan 10 kali hukum, tidak ada perjanjiannya, gitu ya, itu hukuman. Tapi kalau ada konsekuensi, kalau kamu tidak ini, maka kamu harus ini, itu konsekuensi ya. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman juga. Nulis coba mengerjakan PR, tadi nulis sebentar ya, apa mengerjakan PR. Itu tidak nyaman
hari itu hari itu dia ditegur, hari itu harus diselesaikan juga ya. Jadi tidak nyaman untuk anak. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan. Kemudian melakukan kegiatan di luar pembelajaran, misalnya ngobrol apa konsekuensinya. Ini masuk restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaborasi antara murid dan guru untuk mencari solusi. Ketika siswa misal kasusnya makan di kelas, kita jangan memarahi anak, panggil anak, tanya dulu mengapa dia makan di dalam kelas. Lalu tanyakan kira-kira keyakinan kelasnya, masukkan kesepakatan kelas kita di awal apa, nanti dihubungkan. Itu akan nanti dipelajari di segitiga restitusi. Ini dihukum oleh penghargaan. Pernah mendengar dihukum tapi penghargaan? Reward, betul? Ya, jadi pada satu waktu penghargaan itu sebetulnya hukuman bagi anak. Ya, ada beberapa pernyataan dari hasil pengamatan dari Alfikon selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Saya kena sholatnya di pasar permen. Kita ada nungguan lagi sholat duhur. Jadi beri tahunnya ku mama. Kalau kerjakan, kayak di pasihan. Kalau kerjakan tugasnya kayak di pasihan, itu tidak efektif ya. Dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha setelah sebelumnya. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Dikasih penghargaan itu, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, jadi dikasih penghargaan terus kalau diobor anaknya, itu tidak efektif. Jika orang miring ngerokok, nggak penghargaan nggak berhasil terus ngerokok, mau pamankan. Ya, penghargaan itu merusak hubungan. Ya, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Kira-kira apa? Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Misal di depan, ya bagus, Nina, kamu hebat. Yang lain, ya ada Nina, bagus dan Obi padahal. Jangan pernah memberikan penghargaan hanya pada satu orang. Kalau mau semuanya aja hebat, semuanya bagus. Kalau ingin memberikan penghargaan ketika dia lagi sendiri aja, jangan di depan orang banyak. Karena itu penghargaan kan merusak hubungan, makanya pasti ya budak. Nah, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan paling merasa dihukum. Itu dalam kurikulum mereka tidak ada istilah ranking 1, 2 guru, ranking penghargaan tidak ada. Ada juga berdasarkan potensi dari anak. Maka dalam satu kelas bisa memiliki penghargaan. Penghargaan yang sesungguhnya itu penghargaan dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, sekarang masuk ke restitusi atau posisi kontrol guru. Menurut Giant Gozen mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Apakah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan? Apakah sudah memerdekakan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, ini berdasarkan teori kontrol dari William Glaser, Gozen memperkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru. 1.
sebagai penghukum. Posisi kontrol ya, yang tadi guru bisa jadi penghukum, guru bisa menjadi pembuat rasa bersalah, guru juga bisa jadi teman, guru bisa jadi pemantau, dan guru bisa menjadi manajer. Ya, ini ada, ini kalau ini masuk nggak ya Pak? Di video. Bluetooth. Ini nanti guru sebagai penghukum. Jadi dia marah-marah gitu ya. Ya, posisinya sebagai penghukum. Kalau posisi guru sebagai penghukum biasanya sikapnya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir siswa. Itu tidak efektif ya. Jadi seolah-olah kita hakim bagi anak kita, murid kita. Kalau membuat merasa bersalah biasanya ceramah. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu, kamu sudah, itu pembuat merasa bersalah. Jadi kita, oh iya karena saya ya. Terus kalau sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu ya, ada kata-kata itu. Atau ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan ya. Itu guru sebagai teman. Terus pemantau. Kalau pemantau, kita lihat apa konsekuensinya, apa sanksinya ketika kamu membuat salah. Itu pemantau. Kalau manajer, kita cari solusi. Apa kamu meyakini hal tersebut? Apa yang kita yakini dari kesepakatan kelas yang kita buat? Itu lebih enaknya. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Itu jadi justru anak yang berbuat salah, anak sendiri yang mencari solusinya. Harus seperti itu. Seperti kita harus bersikap sebagai manajer. Itu lebih baik daripada teman. Lebih baik jadi manajer. Misalnya kita lewat ini. Pada teman ini siapa yang mengatakan posisi kontrolnya sebagai penghukum? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah teman, penghukum, tadi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita cari contohnya. Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di sana karena menanya karena saya. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Posisi apa? Guru. Guru sebagai kamu tidak pernah benar hukum nyalahkan. Ayo melakukan demi saya ya. Sebagai apa guru? Betul. Apakah kamu mau mendapatkan Star Bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Manajer. Wakilannya biasa. Ya kita terapkan bersama-sama. Kita masuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Selama ini kita memakai apa? Keyakinan kelas atau peraturan? Tata tertib. Betul. Berarti selama ini kita guru memakai peraturan kelas. Nah, suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau itu seseorang akan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinannya. Jadi
kelas apanya terkait peraturan. Kalau peraturan itu berpihak tadi itu akan memaksa sepihak kita yang menentukan, itu nanti jadi hukuman. Kalau keyakinan kelas berembuk bersama-sama dengan siswa. Contoh ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2? Untuk apa memakai helm? Keselamatan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kesehatan. Ibu mah dipintar. Ya, kemungkinan jawaban Anda adalah kesehatan dan keselamatan. Betul. Semangat. Maka nilai-nilai keselamatan, kesehatan ini yang disebut keyakinan kelas. Bukan keyakinan kelas, keyakinan yang kelas. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita sepakat kan bahwa pakai helm itu untuk keselamatan. Sepakat? Nah, memakai masker itu untuk kesehatan. Sepakat? Nah, seperti itulah kita membuat keyakinan kelas. Buat dulu kesepakatan. Ya, makna keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Buzer, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas, maka murid akan memotivasi dirinya sendiri tanpa harus disuruh-suruh. Jadi si murid itu kan lebih semangat menjalani dengan ada saya sudah sepakat sama ibu guru, ada saya sudah membuat keyakinan di kelas, jadi saya harus menjalankan. Maka murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi setiap peraturan yang ibu bapak buat atau keyakinan kelas mungkinnya jadi kita ganti. Setiap keyakinan kelas yang kita buat, kita beritahu apa sih nilai-nilai kebajikannya. Contoh, jangan kata ini, kalau buat keyakinan kelas jangan memakai kalimat negatif. Misal, ya kita buat keyakinan kelas boleh apa? Contoh, misal kata gurunya, jangan mencontek. Itu tidak dibenarkan. Itu bukan keyakinan kelas. Itu masih berbentuk peraturan. Jangan ada kata jangan, dilarang, itu dihilangkan. Tidak boleh. Ganti pakai kata lain. Kira-kira nilai kebajikan dari jangan mencontek apa? Nilai kebajikannya jujur. Nah, kita ganti aja, jujurlah ketika mengerjakan tugas. Itu lebih enak ya. Jadi anak saya harus jujur. Terus jangan membuang sampah sembarangan. Jangan. Itu masih negatif. Ganti kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Atau kita buat sesuatu yang beda. Kelas yang bersih itu menyenangkan. Bisa kan? Bersih itu sehat dan nyaman. Itu lebih enak. Anak memahaminya di kelas enaknya bakal teh itu lebih harus bersifat positif, tapi memang ada nilainya langsung. Jadi kalau kata jangan, dilarang membawa HP, dilarang membawa, dilarang terus dilarang. Itu kesannya memaksa. Nah, cara pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas itu harus abstrak. Lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci, konkret, nyata. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan atau nilai kebajikan yang diterima secara umum, lepas dari latar belakang yang tadi. Apa saja nilai-nilai universal? Bisa keadilan, kehormatan, peduli, integritas, pelayanan, kejujuran, keamanan, tanggung jawab, bisa. Misalkan jadwal piket. Contoh, saya mau buat keyakinan kelas bahwa anak harus piket menurut jadwalnya. Kira-kira keyakinan kelas yang pas apa? Kalau piket berarti nilai kebajikannya yang mana? Yang mana? Tanggung jawab. Coba bisa buat kalimat dari kata tanggung jawab. Bisa. Atau tanggung jawab aja ditulis keyakinan kelas tidak apa-apa. Tanggung jawab itu banyak.
menyimpan buku pada tempatnya, menyimpan buku ataupun porsi pada tempatnya lagi, itu tanggung jawab bisa. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan tadi ya sudah dijelaskan. Keyakinan kelas jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit saja. Kalau sudah berkembang dan jadi budaya itu bagus, berarti berhasil. Terus keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan buat keyakinan kelas yang di luar jangkauan anak, nanti beban. Ya. Dan jangan hanya antara guru murid, tapi semua berkontribusi melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Lalu tinjau setiap waktu keyakinan kelas tersebut. Ini contoh peraturan, ini masih peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya, kebajikannya bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu saling menghormati dan lain sebagainya, itu kan adat. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk kebajikan universalnya, keamanan dan saling menghormati. Ya, cara menyusun keyakinan kelas. Kita buat kalau di kelas nanti ya, saya kan ingin guru-guru membuat keyakinan kelas. Jadi di kelas silakan Bapak Ibu guru membuat peraturan dulu. Jangan dulu keyakinan kelas. Buat dulu peraturan-peraturan. Kamu maunya seperti apa di kelas ini? Jadi hal positif negatif. Kalau misalkan kelas balap, kira-kira kamu mau apa? Jangan buang sampah sembarangan. Tulis aja. Pakai sticky note yang kertas warna-warni, ditulis di sana, tempelkan di dinding dulu atau tempelkan di papan tulis. Nah dibuat itu, lalu ubah oleh kita menjadi sebuah keyakinan kelas yang tadi ada nilai-nilai kebajikannya. Misalkan tadi kan jangan mencontek, jangan, itu masih peraturan. Kita rubah, jujurlah ketika mengerjakan tugas. Itu jadi keyakinan. Dari keyakinan ini kalau kita laksanakan setiap hari, maka akan terbentuk lingkungan yang positif. Kalau lingkungan sudah positif dengan pembiasaan yang dilakukan dari keyakinan kelas tersebut, maka muncullah budaya positif itu. Jadi budaya positif tidak terbentuk dengan begitu saja. Pertama ada kesadaran dari diri, lalu kita buat keyakinan kelasnya, lalu kita sebarkan ke lingkungan di sekitar kita, jadikan sebuah pembiasaan, maka akan muncul budaya positif. Kesalaman ke guru ini ada jarang. Kan budaya itu 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Itu hal kecil tapi berarti. Kesalaman wadah lebat ke kelas, itu budaya. Itu kan sudah biasa, itu sudah jadi budaya, bagus. Teruskan, harus dilanjutkan, ya. Ini contoh yang ini contoh yang sudah saya buat, contoh keyakinan. Tadi saya belum buat dari bannernya, dikarenakan siswanya belum muncul semuanya, jadi saya pakai 2 siswa aja. Ini KM perempuan, ini KM laki-laki. Kita boleh bergilir tiap hari, kita boleh menggilir KM hari ini berdasarkan absen boleh. Hari ini siapa ke depan jadi KM? Digilir itu akan muncul potensi. Kita jangan kayak KM li, gilir aja tiap hari, nggak apa-apa, bagus itu. Maka saya juga mencoba perempuan jadi KM, laki-laki memberi KM. Ini kesepakatan kelas yang saya buat. Budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Terus berdoa sebelum dan sesudah belajar supaya berkah. Jadi tambahan, jadi ada resepnya. Saling menghargai itu membahagiakan. Ketika guru bicara, anak diam, kan kita bahagia. Ketika teman bicara, temannya diam, bahagia, betulnya. Jadi sudah ada motivasi dari diri. Bersih itu sehat dan nyaman. Tidak usah gini, jangan buang sampah sembarangan, itu peraturan. Ganti peraturannya. Lalu dengarkan orang yang berbicara. Tadi kalau kita buat, kalau sudah dibuat, dipajang, nanti yang kesepakatan kelas itu ditandatangani oleh anak-anak. Bisa di karton pula, serius. Tanda tangan sepakat, yuk tanda tangan kelas, tanda tangan yuk cameo bedina karton deh. Saya baru buatnya seperti ini, nanti ditempel. Rencananya mau pakai banner, pakai foto sekalian karena wah. Itu boleh. Boleh nanti dilihat. Contoh nggak disiplin ini. Datang tepat waktu di sekolah, ini disiplin.
disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu. Nanti kita bisa sharing ya kalau membutuhkan, boleh nanti saya berikan. Langsung buat kesepakatan aja ya, atau peraturan baru ya atau apa? Menurut saya, terakhirnya segitiga restitusi ini yang paling saya harapkan dilakukan oleh guru-guru di sini. Itu proses dialog antara guru dan guru atau orang tua dengan murid. Supaya apa? Supaya muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung menghukum, menghakimi tanpa memberi konsekuensi atau apapun, tapi buatlah dialog. Kenapa dia melakukan itu? Ya, supaya apa? Supaya dia ada rasa tanggung jawab dari dalam diri, bukan karena gurunya. Ya, maka guru posisinya tadi seperti saya katakan, posisi manajer itu yang paling baik untuk guru. Tidak bersifat menghukum, tidak terlalu dekat sebagai teman. Kalau manajer kan enak gitu, mau manajer gaji nawe aku. Dengan maka guru memposisikan diri pada posisi manajer dengan mengembangkan motivasi dari diri siswa dengan cara apa? Satu, membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Kedua, dengan melakukan segitiga restitusi itu membantu siswa untuk jujur pada diri sendiri. Introspeksi diri mah gampang aja ngobrol. Tiga, memberikan penawaran. Jika tadi kalau disamakan, jadi kumaha aku saya nak, kan ya? Nah ini, segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika kalian ngobrol, bisa ada anak mencontek. Oh iya, kenapa kamu mencontek hari ini? Kamu tahu kenapa kamu dipanggil di sini hari ini? Di ngobrol kedua. Mohon bu, tadi aku acara apakeun wongina. Orang kan langsung nyalahkeun. Oh iya memang ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu ge baheula lakukan ali pernah. Niron mah. Kenapa begitu kan ya Pak? Kamu asa aing guru kita pernah kesalahan. Pasti ya. Jadi oh iya, kamu bukan satu-satunya yang membuat kesalahan ya, orang lain juga bisa. Lalu masuk ke validasi tindakan. Kata-katanya apa? Bisa gini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu mencontek? Kunaon hidup diron, gus nada abis tengapangkeun wong teh kaboboa main HP. Oh nya tuh, pamit itu mah upami terang kaitkeun kana keyakinan kelas tadi itu jujur. Apa kamu tahu keyakinan kelas yang pernah kita buat? Keyakinan kelas mana? Ya bu, budak jujur. Kamu sudah, kamu mencontek, apakah itu sudah perbuatan yang benar? Berarti bakal dari diri saya tahu, salah bu. Orang nanya deh, lalu kalau tahu itu salah, apa ya solusi yang harus kamu lakukan? Gitu. Jadi mancing ya orang. Kita nggak kasih apa-apa, kita balik deh ke anak ya. Anak bermasalah harus apa, gitu kan? Jadi yang pertama menstabilkan dulu identitasnya, lalu memvalidasi tindakan yang salahnya, nanti masukkan ke keyakinan kelas, menanyakan keyakinannya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi yang jujur bu, abi yang merah. Nah, kamu itu kedah kumaha. Oh, berarti abi ungi kedah ngapalkeun, berarti abi kedah ulah jauh HP, kedah gitu dijelaskan. Itu enak, orang tuh capek sebetulnya. Itu lebih enak, maka muncul motivasi dari diri. Nah, ini menstabilkan. Kata-katanya bisa ini. Menstabilkan jadi awal-awal. Ibu bapak guru memanggil siswanya, lalu ditanya kabar dulu, baru ditanya, kamu tahu tidak kenapa hari ini kamu dipanggil? Tidak bu, menjelaskan. Jadi ibu lihat ketika kalian ulangan, kamu lihat jawaban teman lainnya. Iya bu, cara jawaban. Oh iya, ibu tahu setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga dulu pernah berbuat salah. Tuh, enak kan? Tuh langsung terserah main dulu. Dirinya baru ke menstabilkan identitas.
Nanti ini limen, sedap, terus KPR. Tapi dapat sakitnya kayak terakhir ini Bapak. Ini teh yang terakhir Pak, tenang. Nah, baru divalidasi kebutuhannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Bisa wae sekarang. Kamu nu gedutnya bisa wae kamu teh nah jo saudara. Atau kamu kita bisa tanya, kamu pasti punya alasannya mengapa kamu mencontek. Ngobrol, nanti kan curhat anak sebenarnya mah. Jadi segitiga restitusi ini curhat anak, kita cari solusi sama-sama. Dari siapa solusinya? Dari anak itu sendiri, bukan dari kita. Kita mah hanya mancing-mancing, ya. Seberapa mancingnya, ya seberapa berhasilnya kita nanti buat segitiga restitusi. Kalau sudah nanya itu, nanya solusi, baru masukkan karena keyakinan yang tadi yang sudah dijelaskan. Apa nilai-nilai keyakinan yang sudah kita buat tadi Bu, jujur. Ya, berarti kamu sudah tidak berbuat jujur. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Ya Bu, jelas tuh saya pernah dongeng. Ya tanpa janjian ya atas janjian hadiri sendiri. Ingin sharing, saya membuka kesempatan. Saya juga dipingin nih pengalaman saya tadi dibagikan, tapi sekilapan gitu ya. Ini kasus satunya nanti ini ditanya, nanti bisa dilihat di dalam tahap segitiga restitusi yang harus diperhatikan. Satu, perilaku yang salah itu harus perlu dikaitkan dengan nilai keyakinan yang telah disepakati di kelas. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kalau siswa tidak memperbaiki masalah, tidak akan terjadi segitiga restitusi. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin sesuai. Jadi ada hubungannya ya. Anak mencontek maka dia harus belajar. Anak berkelahi maka dia harus memperbaiki perbuatannya, misal minta maaf. Itu kan nyambung ya, hubungannya. Ulah saka ingat solusinya itu. Terus empat, perlu adanya usaha perbaikan dari yang berbuat kesalahan. Jadi ada usaha memperbaiki diri, jadi solusi itu diperbaiki besok. Mulai kapan kamu memperbaikinya? Hari ini Bu, hari ini Pak, silakan. Ya kita perbaiki bersama-sama. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan, yang tadi itu harus ditanyakan ya di akhir, menanyakan kapan kamu mau berubah. Hari ini Pak, ya silakan. Besok Bu, boleh. Jadi dia berjanji diri sendiri. Ya. Terus yang terakhir, pada tahap segitiga restitusi, jika permasalahannya ringan, kita tidak perlu melakukan tahap restitusi secara berurutan yang tadi, validasi, menstabilkan identitas, validasi, terus menghubungkan dengan keyakinan, itu tidak perlu. Langsung aja ke keyakinan kelas yang mana. Kalau memang kasusnya ringan, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, misalnya tidak disepakati. Dengan mengajukan pertanyaan bermakna diharapkan satu, murid menjadi lebih kuat secara pribadi, mentalnya kuat. Yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Mungkin Wah Durian udah mesti cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma Mulyasari, SPD, guru kelas 1 di SDN 3 Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan testimoni mengenai keyakinan kelas dalam penerapan budaya positif. Keyakinan kelas sangat penting sekali sebelum belajar mengajar dilakukan. Tujuannya agar terciptanya kenyamanan peserta didik melalui penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dapat membantu proses pembentukan karakter peserta didik, sehingga peserta didik dapat mempunyai kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan dan kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan. Dengan membuat keyakinan kelas dan sosialisasi yang sudah diterapkan oleh Ibu Yani Mulyani SPD sebagai calon guru penggerak yang tekun dan menggerakkan ekosistem positif di sekolah, khususnya di SDN 3 Cigedug, dapat menemukan kesadaran peserta didik akan kebiasaan-kebiasaan positif dan terciptanya budaya positif, sehingga peserta didik merasa nyaman tanpa adanya hukuman yang akan menyakitinya. Saya berharap semoga budaya positif ini berjalan dan tumbuh dengan sedemikian rupa. Mungkin dari testimoni penjelasan saya dicukupkan sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.